Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menguasai persamaan lingkaran dan pola penyusunnya, serta juga mengetahui cara menentukan kedudukan titik dan garis pada lingkaran, sekarang kita masuk aja ke subkonsep yang keempat nih ya teman-teman, yaitu kedudukan dua lingkaran. Kedudukan dua lingkaran ini maksudnya adalah posisi kedua lingkaran yang kita bagi nantinya menjadi beberapa jenis. Dan di sini perlu diketahui juga teman-teman, dua hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan kedudukan dua lingkaran, yaitu jarak pusat dan jari-jari masing-masing lingkaran yang kita cari kedudukannya. Jadi modal utama kita adalah menguasai konsep persamaan lingkaran dan juga konsep jarak dua titik, yang mana persamaan lingkaran itu terbagi menjadi tiga jenis. Dan adapun untuk jarak dua titik, kita misalkan aja ya x1, y1 dan x2, y2 misalnya ya. Ini bisa kita rumuskan sebagai D sama dengan akar x2 min x1 kuadrat plus y2 min y1 kuadrat gitu. Oke, sekarang kita masuk aja nih ke penjabaran ya teman-teman. Jika terdapat dua lingkaran masing-masing L1 ya misalnya berpusat di P dengan jari-jari R besar teman-teman, dan lingkaran L2 berpusat di Q dengan jari-jari R kecil teman-teman ya, di mana R besar lebih dari R kecil, maka terdapat beberapa kedudukan lingkaran teman-teman. Yang pertama adalah L2 terletak di dalam L1 teman-teman, dan gambarnya bisa Anda lihat seperti ini. Adapun untuk syaratnya kita tinggal membandingkan jarak dua pusat lingkaran dengan jari-jari masing-masing lingkarannya teman-teman ya. Jadi di sini untuk L2 terletak di dalam L1, syaratnya bisa kita cari pada gambar teman-teman. Jadi PQ itu adalah jarak pusatnya ya, dia kurang dari R kecil ya kan, dan juga kurang dari R besar, atau bisa juga jarak PQ itu kurang dari R besar dikurang R kecil teman-teman. Kemudian kedudukan yang kedua adalah L1 dan L2 dia bersinggungan di dalam teman-teman ya. Nah, seperti ini gambarnya. Adapun untuk syaratnya berarti di sini adalah jarak PQ atau jarak dua pusatnya teman-teman, dia sama dengan selisih dari jari-jarinya atau R besar dikurang R kecil ya kan. Yang ketiga adalah L1 berpotongan dengan L2 teman-teman. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat syaratnya adalah untuk PQ-nya atau jarak dua pusatnya, dia pastinya lebih dari selisihnya teman-teman atau R besar min R kecil ya. Namun dia kurang dari jumlah dari jari-jarinya, yaitu R besar plus R kecil. Seperti ini teman-teman. Kemudian agak kita geser lagi untuk yang nomor 4 teman-teman, yaitu L1 dan L2 bersinggungan di luar ya kan. Seperti ini gambarnya. Nah, untuk syaratnya berarti di sini PQ atau jarak dua pusatnya sama dengan penjumlahan jari-jari masing-masing lingkaran teman-teman. Atau kita tulis PQ sama dengan R besar plus R kecil gitu. Nah, untuk nomor 5 posisinya adalah L1 terletak di luar L2 teman-teman. Seperti ini gambarnya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwasanya untuk PQ pastinya lebih dari R besar plus R kecil gitu. Kemudian ada lagi nih ya posisi yang keenam teman-teman, yaitu L2 terletak di dalam L1 dengan P dan Q berimpit. Oke, seperti ini gambarnya. Syaratnya adalah untuk PQ-nya berimpit, maka PQ sama dengan 0 ya kan. Selanjutnya untuk kedudukan nomor 7 ada L1 ortogonal atau tegak lurus dengan L2. Untuk gambarnya terlihat seperti ini. Oke, jadi pada gambar terbentuklah segitiga siku-siku ya teman-teman, di mana PQ yang menjadi sisi miring. Berarti berlaku Pitagoras ya teman-teman. PQ kuadrat sama dengan R besar kuadrat plus R kecil kuadrat. Selanjutnya yang terakhir kedudukan nomor 8 teman-teman, L1 berpotongan dengan L2 tepat pada diameter salah satu lingkaran. Biar lebih jelas gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, dari sini terlihat sebuah segitiga siku-siku nih teman-teman ya, di mana untuk sisi miringnya adalah R besar, sisi penyikunya adalah R dan PQ. Berarti juga berlaku Pitagoras nih ya teman-teman, yang mana kita tulis sebagai PQ kuadrat sama dengan R besar kuadrat dikurang dengan R kecil kuadrat. Nah, dari 8 kedudukan dua lingkaran yang kita bahas tadi teman-teman, mungkin kita agak sedikit susah ya dalam menguasainya, karena kita tidak tahu lingkaran mana yang lebih besar. Untuk itu, agar mudah dalam mengingat, di sini bisa kita gunakan trik ini nih teman-teman.
Oke, pertama-tama kita misalkan aja ya jarak dua titik pusat itu adalah D, teman-teman. D kecil seperti ini ya. Kemudian jari-jari masing-masing lingkarannya kita tulis aja sebagai R1 dan R2. Untuk pemilihannya bebas. Nggak harus R1 lebih besar atau lebih kecil dari R2. Jadi bebas aja teman-teman. Kemudian kita gunakan gambar seperti ini nih teman-teman ya. Coba kita perhatikan gerakan lingkaran kecil yang warna merah ini ya teman-teman. Dia seolah-olah bergerak terus-menerus ke arah kanan lingkaran ya kan. Yaitu lingkaran besar yang warnanya biru ya. Yang kita anggap aja tetap. Nah, untuk syaratnya perhatikan garis bilangan di bawahnya. Nah, di sini terlihat kedudukan I1 itu berada di paling kiri mutlak R1 min R2 teman-teman. Kemudian kedudukan I2 dia berada tepat di R1 R2 dalam bentuk mutlak juga ya kan. Kemudian kedudukan I3 di antara R1 min R2 dan R1 plus R2 teman-teman. Kemudian kedudukan I4 berada tepat di R1 plus R2 dan kedudukan 5 berada di kanan R1 plus R2. Jadi perlu diperhatikan ini nih. Jadi dari gambar tersebut bisa kita simpulkan nih ya, untuk I1 lingkaran berada di dalam lingkaran lain. Syaratnya adalah D kurang dari mutlak R1 min R2 teman-teman. Kemudian untuk posisi I2 dia bersinggungan dalam ya kan. Syaratnya adalah D sama dengan R1 min R2 dalam mutlak tentunya ya. Kemudian I3 berpotongan ya kan. Syaratnya adalah untuk D lebih dari R1 min R2 mutlak ya kan. Kurang dari R1 plus R2. Dan yang keempat adalah bersinggungan luar. Syaratnya D sama dengan R1 plus R2. Dan yang kelima adalah tidak berpotongan. Syaratnya D lebih dari R1 plus R2 gitu. Nah, untuk tiga jenis kedudukan dua lingkaran sisanya, yaitu yang I6 teman-teman, dia konsentris ya atau sepusat. Syaratnya adalah kedua pusat lingkarannya sama. Kemudian yang ketujuh ortogonal atau tegak lurus tadi ya, syaratnya adalah B kuadrat sama dengan R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Dan yang terakhir yang ke-8 adalah dia berpotongan tepat pada diameter. Di mana syaratnya dapat kita tulis D kuadrat sama dengan mutlak R1 kuadrat min R2 kuadrat. Nah, jadi ini adalah trik yang memang harus kita kuasai nih ya, sebagai modal dalam menghadapi variasi-variasi soal yang ada dalam kedudukan dua lingkaran gitu. Oh ya, di sini mungkin dari kalian juga bertanya nih ya, kenapa jadi bentuk R1 min R2 itu selalu mutlak? Ini bertujuan agar hasil pengurangannya selalu positif teman-teman, karena nilai D itu kan jarak pusat ya kan, juga selalu positif tentunya. Kemudian jangan lupa juga untuk bentuk mutlak atau bisa kita tulis sebagai mutlak fx, dia sama dengan akar fx kuadrat ya kan. Untuk sifat pertidaksamaan mutlaknya juga kita harus ingat nih teman-teman ya, dimana untuk mutlak fx kurang dari A itu fx-nya adalah lebih dari min A kurang dari A, dan mutlak fx lebih dari A dia adalah fx kurang dari min A atau fx lebih dari A. Ini juga berlaku tentunya ya untuk tanda kesamaan kurang dari sama dengan dan juga lebih dari sama dengan gitu. Oke, biar lebih mantap kita coba aja masuk ke soal-soalnya ya teman-teman. Soal pertama adalah tentukan kedudukan lingkaran. Kita misalkan aja L1 ya, X minus 1 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 25. Dan lingkaran kedua adalah L2 ya, X plus 2 kuadrat plus Y minus 1 kuadrat sama dengan 9. Jadi di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari masing-masing pusat dan jari-jarinya teman-teman. Untuk L1 tadi adalah X minus 1 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, berarti jari-jarinya adalah akar 25 ya kan teman-teman. Akar 25 itu adalah 5 gitu. Kita anggap aja sebagai R1 ya kan. Nah, kemudian untuk pusatnya juga di sini langsung dapat diketahui yaitu 1,-3 gitu. Kemudian untuk L2 kita cari juga jari-jari dan pusatnya teman-teman. L2 nya tadi adalah X plus 2 kuadrat plus Y minus 1 kuadrat sama dengan 9. Berarti jari-jarinya adalah akar 9 ya kan. Akar 9 itu adalah 3. Di sini kita tulis aja dia sebagai R2 teman-teman. Kemudian pusat lingkarannya juga dapat kita langsung ketahui yaitu min 2,1 gitu. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mencari D-nya teman-teman, atau jarak kedua titik pusatnya.
yaitu dengan menggunakan konsep jarak 2 titik. Berarti langsung aja teman-teman ya, jarak titik 1, min 3 dengan pusat min 2,1 tadi ya. Kita tulis aja D sama dengan akar min 2 min 1 kuadrat plus 1 min 3 kuadrat ya teman-teman. Akar 9 plus 16 berarti akar 25. Akar 25 ini adalah 5. Nah, setelah kita dapat D, R1 dan R2 nya teman-teman, tinggal kita cek aja nih ya ke 8 kedudukan yang sudah kita pelajari tadi ya. Kita pada kedudukan yang pertama, apakah salah satu lingkarannya berada pada lingkaran yang lain. Syaratnya tadi adalah D kurang dari mutlak R1 min R2. Tinggal kita masukin aja nilai-nilainya teman-teman. 5 kurang dari mutlak 5 minus 3 gitu ya. Apakah 5 kurang dari 2? Salah ya teman-teman, berarti tidak memenuhi. Kemudian di posisi yang kedua, yaitu dia saling bersinggungan. Syaratnya tadi adalah D sama dengan R1 min R2. Apakah 5 sama dengan 5 minus 3 teman-teman? Beda ya. Oke, berarti tidak memenuhi juga. Nah, kemudian kita masuk aja ke kedudukan yang ketiga, yaitu mereka saling berpotongan. Syaratnya tadi adalah D lebih dari mutlak R1 min R2 kurang dari R1 plus R2. 5 lebih dari 2 kurang dari 7 berarti ya teman-teman. Nah, di sini berarti memenuhi. Oke, karena sudah memenuhi berarti bisa kita simpulkan mereka saling berpotongan gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 2 nih teman-teman ya. Diketahui dua lingkaran dengan persamaan masing-masing L1 X kuadrat plus Y kuadrat minus 2PX plus 4Y plus P kuadrat min 5P min 16 sama dengan 0. Dan untuk L2 nya atau lingkaran keduanya adalah X kuadrat plus Y kuadrat minus 2X minus 2QY plus Q kuadrat minus Q minus 2 sama dengan 0. Seperti ini ya teman-teman. Jika kedua lingkaran konsentris atau sepusat teman-teman, maka tentukan nilai dari P plus Q dan jari-jari kedua lingkarannya teman-teman. Langsung saja teman-teman, untuk L1 ini kita cari dulu ya titik pusat dan jari-jarinya. Untuk absis pusatnya bisa kita tulis seperti biasa, A kecil ya teman-teman, sama dengan A per min 2. Berarti untuk A-nya adalah min 2P dibagi min 2P, berarti teman-teman nilai absisnya atau A-nya. Kemudian untuk ordinatnya yaitu B kecil ya kan, rumusnya adalah B besar dibagi min 2. Nah, untuk B besarnya itu adalah 4 ya teman-teman, dibagi dengan min 2 menghasilkanlah min 2. Sehingga pusatnya adalah P, min 2 untuk L1 teman-teman. Kemudian jari-jarinya untuk L1 teman-teman, kita rumuskan aja ya, R1 akar A kuadrat plus B kuadrat minus C. Akar P kuadrat plus untuk B-nya adalah min 2 kuadrat dikurang dengan C-nya adalah P kuadrat min 5P min 16 ya kan. Atau kita sederhanakan menjadi akar 5P plus 20 gitu. Nah, sama halnya dengan L1, L2-nya juga kita cari pusat dan jari-jarinya teman-teman. L2 tadi adalah E kuadrat plus C kuadrat minus 2X minus 2QY plus Q kuadrat minus Q minus 2 sama dengan 0. Berarti untuk nilai A-nya adalah min 2, A besarnya ya teman-teman, B-nya adalah min 2Q, C-nya adalah Q kuadrat minus Q minus 2 gitu ya. Berarti untuk absis pusatnya dapat kita rumuskan A juga ya teman-teman, A besar dibagi dengan min 2. Min 2 dibagi min 2 adalah 1 untuk absis pusat lingkaran 2-nya teman-teman. Kemudian untuk ordinatnya B besar bagi min 2 teman-teman. Untuk B besarnya tadi adalah min 2Q dibagi dengan min 2. Sehingga hasilnya adalah Q. Dan bisa kita tulis untuk pusat L2 adalah 1, Q nih ya teman-teman. Kemudian untuk jari-jarinya kita tulis aja dia sebagai R2. Akar A kuadrat plus B kuadrat minus C. Akar A-nya tadi adalah 1 kuadrat plus B-nya adalah Q kuadrat ya teman-teman. Q kuadrat minus C-nya adalah Q kuadrat minus Q min 2. Jangan lupa dikasih kurung nih ya. Sehingga menghasilkan akar Q plus 3 teman-teman. Nah, pada soal tadi kan diketahui dua lingkaran tersebut konsentris nih teman-teman ya. Sehingga kedua lingkaran memiliki pusat yang sama ya kan. Berarti pusat L1 sama dengan pusat L2. Pusat L1-nya tadi adalah P, min 2 dan pusat L2-nya tadi adalah 1, Q. Jadi bisa langsung ditemukan nih teman-teman, untuk P-nya adalah 1 dan Q-nya berarti min 2 ya.
Sehingga nilai P plus Q itu adalah 1 plus min 2. 1 plus min 2 itu adalah min 1. Kemudian untuk menentukan jari-jarinya berarti tinggal masukkan aja R1 yang sudah kita dapatkan tadi teman-teman, yaitu akar 5P plus 20 ya. 5 dikali 1 plus 20. Akar 25 itu adalah 5 teman-teman. Kemudian untuk R2-nya tadi kita temukan akar Q plus 3. Q-nya pun kita sudah temukan, berarti akar min 2 plus 3 adalah akar 1. Akar 1 itu adalah 1 gitu. Kemudian lanjut lagi kita ke soal nomor 3 teman-teman. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari masing-masing adalah 4 dan 7. Kemudian D menyatakan jarak kedua pusat lingkaran. Tentukan nilai D jika kedua lingkaran memiliki kedudukan. Untuk yang A adalah salah satu ada di dalam lingkaran lainnya, B bersinggungan dalam, C berpotongan, D bersinggungan luar, E tidak berpotongan dan bersinggungan, F ortogonal, serta G berpotongan tepat pada diameter. Oke, dari soal ini kita misalkan aja ya, diketahui R1-nya adalah 4 dan R2-nya 7. Nah, dalam menyelesaikannya berarti tinggal kita masukkan aja nih ke syarat-syarat yang sudah kita kuasai tadi teman-teman. Untuk yang pertama, salah satu ada di dalam lingkaran lainnya. Syaratnya tadi adalah D kurang dari mutlak R1 min R2 teman-teman ya. Berarti D kurang dari, tinggal kita masukin aja nih R1 dan R2 ya teman-teman, yaitu 4 min 7 ya. 4 min 7 itu adalah min 3. Karena dalam bentuk mutlak berarti D-nya kurang dari 3 gitu. Nah, karena nilai D ini dia jarak kan selalu positif tentunya ya. Berarti nilainya adalah D lebih dari 0 kurang dari 3. Karena sekali lagi dia selalu positif. Kemudian yang B bersinggungan dalam. Syaratnya tadi adalah D sama dengan R1 min R2. Dalam bentuk mutlak tentunya ya. Dan dapat kita tulis D sama dengan 4 minus 7. 4 minus 7 adalah min 3. Juga dalam bentuk mutlak teman-teman. Jadi D sama dengan 3. Kemudian yang C berpotongan, syaratnya adalah D lebih dari R1 min R2 mutlak kurang dari R1 plus R2. Jadi D lebih dari 4 min 7 kurang dari 4 plus 7 teman-teman. 4 min 7 dalam bentuk mutlak adalah 3 dan 4 plus 7 adalah 11. Jadi nilai D-nya adalah lebih dari 3 kurang dari 11 ketika dia berpotongan gitu. Kemudian masuk yang D teman-teman ya, bersinggungan luar. Syaratnya tadi adalah D sama dengan R1 plus R2. Berarti D sama dengan 4 plus 7. 4 plus 7 ini adalah 11 teman-teman. Jadi nilai D-nya adalah 11 ketika dia bersinggungan di luar. Kemudian yang E teman-teman, tidak berpotongan dan bersinggungan. Syaratnya tadi adalah D lebih dari R1 plus R2 ya kan. Sehingga D lebih dari 4 plus 7. Maka kita dapatkan D lebih dari 11. Kemudian yang F ortogonal atau saling tegak lurus. Syaratnya adalah D kuadrat sama dengan R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Jadi bisa langsung kita akarkan aja nih teman-teman ya. D sama dengan akar 4 kuadrat plus 7 kuadrat. Akar 16 plus 49 akar 65 teman-teman. Kemudian yang terakhir yang G ya, berpotongan tepat pada diameter. Syaratnya tadi kan D kuadrat sama dengan mutlak R1 kuadrat min R2 kuadrat. Sehingga dapat kita tulis langsung diakarkan aja nih ya teman-teman. D sama dengan akar mutlak 4 kuadrat minus 7 kuadrat seperti ini. Dan kita dapatkan akar 16 min 49 teman-teman. Akar mutlak min 33 ya. Berarti akar 33. Untuk nilai D ketika berpotongan tepat pada diameter. Kemudian kita lanjut lagi ke soal yang terakhir teman-teman, yaitu soal yang keempat. Diketahui dua lingkaran dengan persamaan L1 X minus P kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian L2-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Tentukan nilai P jika kedudukan kedua lingkarannya. Yang pertama, salah satu ada di dalam lingkaran lainnya. Yang B bersinggungan dalam, C berpotongan, D bersinggungan luar, E tidak berpotongan dan bersinggungan, dan F ortogonal, serta G berpotongan tepat pada diameter. Nah, ini beda ya dengan soal nomor 3 tadi. Kalau soal nomor 3 tadi adalah hanya mencari batasan atau interval nilai D-nya. Kalau yang keempat ini kita mencari komponen yang belum diketahui dari salah satu lingkaran, yaitu P teman-teman.
Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan pusat, jarak pusat, dan jari-jari lingkarannya ya teman-teman. Untuk L1-nya tadi adalah X minus P kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Berarti pusatnya adalah P,0 ya kan teman-teman. Dan R1-nya di sini terlihat ya, akar 25 adalah 5. Kemudian L2 X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 ya tentunya. Kemudian untuk R2-nya dapat kita tulis ya, dia adalah akar 9, berarti akar 9 adalah 3. Kemudian jarak kedua pusat ya teman-teman, yang kita lambangkan dengan D kecil. Langsung aja kita gunakan rumusnya, akar P minus 0 kuadrat plus 0 minus 0 kuadrat ya kan teman-teman. Atau jarak dari pusat lingkaran 1 tadi P,0 dan lingkaran 2 pusatnya tadi adalah 0,0. Sehingga kita dapatkan nilai D-nya adalah akar P kuadrat. Akar P kuadrat itu adalah sama dengan mutlak P gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan R1, R2 dan nilai D-nya, maka kita masuk aja ke pertanyaannya yang pertama tadi ya teman-teman. Nilai P ketika salah satu lingkaran ada di dalam lingkaran lainnya. Syaratnya sama ya, D-nya kurang dari mutlak R1 min R2 ya kan teman-teman. Sehingga tinggal kita masukkan untuk D-nya adalah mutlak P kurang dari mutlak 5 minus 3 ya kan. R1 minus R2-nya, di mana R1-nya adalah 5 dan R2-nya tadi 3 ya kan. Berarti mutlak P kurang dari 2. Nah, berarti di sini kita harus ingat kembali konsep nilai mutlak teman-teman. Tapi sebelumnya sudah saya kasih ya tadi rumus-rumusnya. Untuk mutlak P kurang dari 2 berarti P-nya adalah lebih dari min 2 kurang dari 2. Jadi dapat kita simpulkan nilai P lebih dari min 2 kurang dari 2 untuk kedudukan pertama ini teman-teman. Kemudian bersinggungan di dalam, tetap nilai P yang kita cari teman-teman. Syaratnya tadi adalah D sama dengan mutlak R1 min R2 ya kan. Berarti mutlak P sama dengan mutlak 5 minus 3 teman-teman. Langsung aja ya, mutlak P sama dengan 2. Di sini kita langsung kuadratkan aja ya, jangan lupa. Berarti P kuadrat sama dengan 2 kuadrat. P sama dengan plus minus akar 4 ya, berarti teman-teman kita dapatkanlah P-nya adalah plus minus 2. Satu positif, satu negatif untuk kedudukan yang kedua atau bersinggungan dalam. Kemudian kedudukan yang ketiga adalah berpotongan. Syaratnya tadi adalah D lebih dari mutlak R1 minus R2 kurang dari R1 plus R2. Sehingga tinggal kita masukkan aja teman-teman. Untuk R1-nya 5 minus 3 ya, R2-nya dalam bentuk mutlak. Dan D-nya mutlak V tadi teman-teman ya. Jadi kita dapatkan mutlak 5 minus 3 adalah 2. Mutlak P-nya tetap dan 5 plus 3 adalah 8. Seperti ini teman-teman. Sehingga kita dapatkan nilai mutlak P lebih dari 2 kurang dari 8. Atau P lebih dari 2 kurang dari 8 untuk posisi ketiga teman-teman ketika dia berpotongan. Kemudian yang D bersinggungan luar teman-teman. Syaratnya D sama dengan R1 plus R2 ya kan. Mutlak P sama dengan 5 plus 3 ya kan. Atau mutlak P sama dengan 8. Berarti kita dapatkan P-nya adalah plus minus 8. Jadi nilai P-nya adalah min 8 atau 8 untuk posisi yang keempat ini teman-teman. Untuk posisi yang kelima yaitu tidak berpotongan dan bersinggungan teman-teman. Syaratnya tadi adalah D lebih dari R1 plus R2 ya kan. Berarti mutlak P lebih dari 5 plus 3. 5 plus 3 8 ya teman-teman. Untuk penyelesaiannya tinggal kita masukin ke rumus. Berarti P-nya kurang dari min 8 lebih dari 8 teman-teman. Kemudian untuk yang F posisinya ortogonal atau tegak lurus teman-teman. Syaratnya adalah D kuadrat sama dengan S1 kuadrat plus R2 kuadrat. D-nya tadi adalah mutlak P kuadrat berarti ya teman-teman. Untuk R1-nya adalah 5 kuadrat berarti ya. Dan R2-nya dikuadratin juga 3 kuadrat. Kita dapatkan mutlak P kuadrat itu kan P kuadrat teman-teman ya. Kemudian 25 plus 9 itu adalah 34 ya teman-teman. Sehingga kita dapatkan nilai P-nya adalah, jangan lupa plus minus nih ya, plus minus akar 34. Satu positif, satu negatif untuk posisi ortogonal teman-teman, atau saling tegak lurus. Dan yang terakhir, kedudukannya berpotongan tepat pada diameter. Jangan lupa syaratnya ya, D kuadrat sama dengan mutlak R1 kuadrat min R2 kuadrat teman-teman. Berarti bisa tinggal kita substitusi. Untuk D-nya tadi adalah mutlak P kuadrat sama dengan 5 kuadrat min 3 kuadrat berarti ya.
Kemudian kita dapatkan P kuadrat sama dengan mutlak 16. Mutlak 16 itu adalah 16 juga ya kan teman-teman. Sehingga kita dapatkan nilai P-nya adalah akar 16 plus minus 4. P sama dengan min 4 atau P sama dengan 4. Untuk kedudukan di mana dua lingkaran tersebut atau L1 dan L2 berpotongan tepat pada diameter gitu. Saya rasa cukup dulu kita pada pembahasan subkonsep 4 ini. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat tentunya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke subkonsep yang terakhir, yaitu persamaan garis singgung lingkaran. Jangan lupa like jika Anda rasa video ini membantu, dan jangan lupa juga bagikan ke teman-teman yang lain biar pada tahu dan kita semua bisa jadi pinter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see?